Shalom Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih, rekan-rekan, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, dan seluruh pemirsa yang dapat dijangkau oleh siaran ini. Di malam ini saya sangat gembira karena bisa menyampaikan kebenaran firman Allah masih dalam Yesaya. Sebelum kita tidur, mungkin kita sedang beraktivitas, melakukan tugas-tugas kita, atau sedang menonton atau baca koran ataupun. Tapi sebelum kita tidur, mari kita berdoa, kita mendengarkan firman Allah supaya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Kita ambil dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, ya, tapi baca lebih baik dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat kelima saja. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi Yesaya memberikan gambaran tentang Mesaya atau Masiah atau Kristus, yaitu yang diurapi. Ini adalah nubuatan yang dinyatakan siapa itu Mesias, ya. Siapa itu Tuhan yang dilekatkan kepada Sang Penebus. Kita tahu bahwa Yesaya, seringkali saya bagaimana berita yang disampaikan oleh Yesaya kepada Israel supaya orang Israel return to God, berbalik kepada Tuhan, lalu repent to God, bertobat kepada Tuhan, lalu kemudian regeneration, mengalami kelahiran baru atau be renewed, dibaharui, lalu kemudian mengalami redemption, penebusan dari Kristus, dan kemudian yang terakhir adalah mengalami sukacita, baik di saat ini maupun masa yang tidak ada soal kawin mengawin, soal memecah perawan, gak ada. Tugas para laki-laki bukan untuk memecahkan perawan di surga sana, bukan. Kita sebagai orang percaya, tugas kita adalah bersukacita, menyembah, memuji Tuhan, bukan memecah perawan-perawan. Aduh, tidak ada, Alkitab katakan tidak ada perkara seks lagi di sana. Yang ada adalah menyembah Raya di atas segala Tuhan dan Lord of Lord, King of King, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kita lakukan, yaitu menyembah Dia. Puji nama Tuhan. Dan dari sini saya mau katakan bahwa Yesaya melekatkan 4 nama di dalam topik yang sudah kita baca. Yang pertama dikatakan nama-nama yang dilekatkan ini adalah nama-nama yang spesial meaning, jadi mengandung. Yang pertama dikatakan Wonderful Counselor. Wonderful Counselor itu adalah penasihat ajaib. Dia memberikan nasihat yang benar. Ada banyak orang hidup di zaman sekarang ini memberikan nasihat yang tidak benar. Makanya baca firman Allah sebelum melakukan sebuah keputusan, minta keputusan dari firman Allah, minta keputusan dari Tuhan. Mungkin Dia akan menunjukkan firman Allah. Ketika kita membaca firman Allah, langkah-langkah apa yang akan kita ambil dalam kehidupan ini. Karena itu penting. Saya masih ingat ketika saya awal-awal melayani, menggembalakan sebuah gereja, ya. Lalu kemudian saya orang yang sudah tua, senior, ya, karena saya memang tidak bisa kompromi, ya, yang begitu-begitu. Saya lalu dia datang, dia ngomong kepada saya, Pak Pendeta, ini mohon maaf, kalau berkhotbah itu jangan menyinggung-nyinggung dosa, jangan keras-keras, ya. Nanti mereka bisa pergi semuanya. Lalu kalau mereka pergi semuanya, Pak Pendeta makan apa? Ya makan nasi, nggak makan batu, ya.
Ah, tapi itulah Tuhan. Jadi yang kedua, ketika orang lain hidup tidak dalam standar firman Allah, mereka berpisah, lalu saya disuruh menikahkan dengan yang lain daripada mereka berzina. Saya tidak mau sebagai pendeta, saya nggak mau. Lalu dia bilang kepada saya, belum punya kuku sudah mau mencakar, belum punya gigi sudah mau menggigit. Biar apa yang mereka katakan, biarkan saja. Karena saya lebih menghormati Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Bukan berarti saya tidak mengasihi umat. Seringkali orang berdebat dengan saya, kamu jangan terlalu kaku. Kalau orang sudah cerai ya biarkan, lalu nikahkan. Saya nggak bisa itu, nggak bisa. Mau Anda berapapun kasih, saya seperti pernah pengalaman konglomerat dari Inggris, dan dia ketika saya melihat file-filenya, saya siap menikahkan Anda kalau saya melihat filenya itu sesuai. Setelah saya melihat divorce, wah saya tidak bisa, ya. Lalu dia katakan, dia pikir ini soal uang. How much money do you want? Saya katakan, I don't want your money, I care about your soul. Repent to God. Itu di Hotel Sheraton dia. Tapi saya mau katakan, saya tidak punya hubungan apa-apa. Tapi kalau orang saya minta saya melayani, saya akan layani, tapi tetap dalam standar kebenaran firman Allah. Dan bahkan banyak sahabat-sahabat saya yang mengatakan, coba kamu pikirkan, apakah karena dosa yang satu itu maka tidak ada pengampunan? Pengampunan akan selalu ada. Tapi saya katakan, bukan karena manusia itu tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka standar Allah akan turun. Tidak, manusialah yang harus menyesuaikan standarnya kepada Allah. Bukan Allah menyesuaikan standarnya kepada manusia. Karena Tuhan tahu engkau bisa melakukannya, engkau bisa melaksanakan. Kalau ada kuasa kebangkitan, kuasa Yesus Kristus dalam hidupmu, engkau bisa melakukannya. Tapi kalau kuasa itu telah hilang, kedegilanlah yang akan memimpin hidupmu, kekerasan hatilah yang akan memimpin hidupmu, dan kejahatanlah yang akan memimpin hidupmu. Dan jangan melakukan nasihat-nasihat yang bodoh. Lakukan penasihat apa yang dilakukan oleh kita, penasihat kita yang ajaib, yaitu Yesus. Dia akan memberikan nasihat yang terbaik, solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak ingin engkau tetap dalam penghukuman, tapi Tuhan ingin engkau hidup dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Yang kedua dikatakan the mighty God, Allah yang perkasa. Dia sendiri adalah Tuhan, tapi turun ke dalam rupa mengambil rupa seorang manusia. Dalam kemanusiaannya dia memang mengalami kematian, tapi dia dibangkitkan pada hari ketiga. Yang mau saya katakan di sini, dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Orang bilang begini, masa Allah digantung? Allah apa yang digantung itu? Dia bukan Allah yang digantung. Sebagai manusia memang dia digantung, tapi sebagai Allah dia tidak terbatas dengan kekuasaannya. Dia bisa melakukan apa saja. Manusia memang terbatas, dia nggak terbatas. Langit dan bumi saja dia ciptakan, mau jadi apapun dia bisa. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Masa Tuhan menurunkan standarnya jadi manusia? Ada banyak hal-hal yang kita dengar seperti itu. Tapi saya mau katakan, Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Tuhan yang dapat melakukan apa saja. Omnipotent, Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau dia Maha Kuasa, dia dapat menolong engkau, dia dapat menebus hidupmu, dia dapat menolong engkau. Buktinya dari pasal Yesaya ini, dari pasal 1 sampai 39 ayat 8. Di sana diungkapkan bagaimana dosa-dosa orang Israel dan Yehuda, penghukuman melawan orang-orang penyembah berhala. Yang kedua, tujuan Allah di dalam penghukuman. Yang keempat,
orang-orang Israel yang mengharapkan Allah-Allah yang palsu. Dan yang kelima, peristiwa-peristiwa dengan pemerintahan Hizkia dan lain sebagainya. Lalu kemudian di mana di pasal 41 ayat 1 sampai 66 ayat 24, di sana Israel dilepaskan dari tawanan, memiliki masa depan yang luar biasa, dan bagaimana masa depan kerajaan itu. Jadi di situ kalau Anda mau melihat masa depan kerajaan itu yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, Anda bisa baca di dalam Yesaya. Itu sebabnya hari-hari ke depan masih tentang Yesaya. Saya mau katakan kepada kita, ada banyak hal yang menarik, karena saya mau tetap manusia itu return to God. Ya, saya akan ulang ini, akan terus berulang-ulang supaya itu mantap dalam pikiran kita. Kita berbalik kepada Allah, kita repent to God, kita bertobat kepada Allah, lalu kita regeneration, mengalami kelahiran baru, terus kemudian mengalami penebusan yang terus-menerus dari Kristus, sehingga kelahiran baru yang kita alami itu terus kita nikmati sampai kepada kita bertemu muka dengan Dia. Lalu kemudian sukacita baik di bumi ini maupun di tempat yang akan datang. Karena kerajaannya adalah kerajaan damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Nah, jadi Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jangan batasi Allah yang Maha Kuasa dengan pikiranmu yang picik, dengan pikiranmu yang kecil, dengan segala keberadaanmu yang penuh dengan keterbatasan. Lalu kamu menjengkali Tuhan. Allah di dalam Yesus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia sendiri adalah Allah itu. Tidak masuk logikamu, tapi kami sebagai orang percaya, yakin dan percaya, Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu dikatakan, the everlasting Father, Bapa yang kekal. Yang tiga adalah Bapa yang kekal. Jadi Dia, He is timeless. Dia tidak bagaimana mau saya katakan, Dia tidak berawal dan tidak berakhir juga begitu. Jadi Dia itu Allah yang menjadi Bapa kita. Haleluya. Ini saya senang. Allah yang menjadi Bapa kita, bukan saya mengaku-ngaku Dia jadi Bapa saya. Enggak. Karena firman Allah yang mengajari. Firman Allah yang mengatakan, aku ini Bapamu. Engkau kubuat menjadi anakku. Itu sebabnya sebagai anak kita harus taat kepada Bapa kita yang membuat aturan, yang memberikan kekuatan bagi kita, yang memberikan firman, yang memberikan Roh Kudusnya bagi kita, untuk kita mentaati Bapa itu dalam kehidupan kita. Jadi, hiduplah dalam kehendak Bapa di surga. Yang terakhir adalah the Prince of Peace, Raja Damai. Di dunia ini tidak ada Raja Damai sekalian kecuali Yesus. Ada dulu di kampung saya, itu Raja Damai namanya, istrinya 18. Jadi sewaktu saya masih ada di Sumatera, itu nggak pernah saya lupakan, karena dia Raja Damai. Dan saya belum tahu siapa Raja Damai. Ya, karena saya tidak boleh dikatakan hampir tidak pernah baca Alkitab, tidak mengalami terobosan dalam Kristus. Jadi ketika dia Raja Damai, saya berpikir ya betul juga, karena 18 istrinya. Tinggalnya dalam satu tempat lagi. Wah, nggak tahu lah sudah ya. Raja Damai, tapi Raja Damai pembohong itu. Setelah saya tahu firman Allah bahwa Yesuslah Raja Damai. Kedamaian yang kita miliki di bumi ini tanpa Yesus adalah kedamaian semu. Perdamaian yang dimiliki adalah perdamaian semu. Tanpa Yesus itu adalah perdamaian semu. Tapi Yesus adalah Raja Damai. Di dalam ada hal-hal yang kita apakah hidup dalam damai dengan Allah atau tidak. 3 hal yang harus kita lihat dalam hidup kita ini. Adakah kebenaran Allah tinggal dalam hidup kita? Adalahkah damai tinggal dalam hidup kita?
Adakah sukacita tinggal dalam hidup kita? Minimal 3 hal. Ditambah, adakah kekudusan Tuhan tinggal dalam hidup kita? Karena kekudusan itu membuat kita tenang, damai dalam hidup kita. Karena kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Punya yang apa? Yang saya katakan nama yang spesial, yaitu Yesus Kristus. Jadi tema kita itu nama yang spesial. Jadi saya tidak tahu apa arti nama kita, tapi saya mau katakan, saya pernah tanya mama saya dulu, kenapa saya diberi nama Simon? Karena pada waktu itu kan hidup nggak benar lah. Ya. Nah, mama saya jawab gini, supaya kamu seperti Simon Petrus. Seperti, karena nama saya itu Joner Simon Mangapul Simanjunta. Asasong Gormi. Mangapul itu kan menghibur. Saya akan bilang, ada-ada saja. Tapi saya bersyukur bahwa apa yang menjadi harapan dari orang tua itu bisa menjadi kenyataan. Bukan karena kuat atau gagah saya, tetapi saya mendapat anugerah, mendapat kebaikan. Tetapi itu adalah hasil dari impian orang tua itu, dari doa orang tua itu. Mungkin kalau tidak saya tanya arti nama saya itu, saya nggak akan pernah tahu apa sebenarnya arti nama saya. Saya pikir itu hanya sekedar nama, tapi itu menjadi nama yang istimewa bagi saya. Sama seperti Yesus itu memiliki nama yang istimewa yang diberikan oleh Allah sendiri. Di dalam Yesaya memberikan gambaran yang begitu jelas. Jadi mari kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, mari kita tetap tinggal dalam ketaatan, mari kita tetap menghargai Yesus yang diurapi oleh Tuhan, yang menjadi penebus bagi kita, yang menjadi penolong. Ini walaupun ini sebagai gambaran nubuatan yang digenapi di dalam perjanjian baru, tapi saya mau katakan kepada kita bahwa apa yang dikatakan oleh Yesaya kepada kita itu bisa terus kita nikmati sampai kapanpun di dalam kehidupan kita. Kalau kita meyakini bahwa Dia adalah penasihat ajaib, Dia adalah Allah yang perkasa, Dia adalah Bapa yang kekal dan Raja damai. Dan keempat hal ini akan menguasai kehidupan kita dan akan kita nikmati kehebatan Allah dalam hidup kita ketika kita menyerahkan diri kepada Dia Sang Penebus itu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur biarlah firman-Mu terus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak meminta nasihat-nasihat dari orang-orang fasik, tapi meminta nasihat dari firman-Mu dari Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu, dan tak lupa kami akan berdoa terus, berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami ini. Diberkati presiden kami dalam menjalankan roda pemerintahan, hikmat, akal budi, keadilan dan kebenaran menjadi bagian dalam pemerintahannya. Tuhan tolong sehingga dia peka terhadap isu-isu yang ada, dan Tuhan tolong juga supaya dia tetap berdiri di dalam keadilan dan kebenaran. Terima kasih, kami tahu beliau begitu intens melakukan apa yang baik bagi bangsa ini. Dan terima kasih buat semuanya Tuhan, Kau berikan kami pemimpin yang baik, yang bertanggung jawab. Walaupun ada banyak orang yang nyinyir, tetapi kami tetap mau mendukung presiden kami, pilihan kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan terus menolong dia. Seluruh keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati. Dan gereja-Mu mampu menyalakan suara kenabiannya, suara kebenarannya Bapa di surga. Dan gereja-gereja dimanapun ada, Tuhan memberkati orang-orang kudus-Mu. Tuhan berkati sahabat-sahabat kami, gereja Pantai Kosta dimanapun ada melayani Engkau. Tuhan juga berkati di Ngara, di lembah, di hutan, di gunung, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu bagi anak bangsa ini. Berkatilah mereka dari Sabang sampai Merauke, dari Mangan sampai Pulau Rote.
Terima kasih, kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit COVID. Tuhan, sembuhkan mereka, oleh bilur mereka menjadi sembuh. Dan bagi yang sakit awal juga Tuhan, Tuhan tolong tumpangkan tangan mereka, mereka sembuh dari segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Mereka selalu ada mujizat bagi orang-orang yang sakit, lumpuh, mereka bisa berjalan, yang mandul mereka bisa melahirkan, oleh karena Tuhan membuka kandungan mereka. Yang gagal ginjal, Tuhan bisa fungsikan kembali, yang jantung sakit jantung apapun bisa Tuhan sembuhkan, dan Tuhan normalkan kembali sebagaimana sedia kala dalam kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya yang sedang terbaring sakit sekalipun mereka bisa disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang di ruang ICU pun bisa dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus bagi mereka-mereka yang mengalami persoalan. Tuhan, tolong mereka, ulurkan tangan-Mu menolong mereka, lepaskan mereka dari kesusahan mereka, dari kesulitan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, tolong mereka, ubahkan mereka seperti Engkau mengubahkan Saulus. Datang kepada mereka, Engkau nyatakan kebaikan-Mu sehingga mereka bisa menjadi terang, menjadi saksi, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada mereka-mereka yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami berdoa bagi mereka, dan supaya Tuhan menolong mereka terus teguh dalam kehidupan mereka. Kalau Engkau orangnya, mari taruh tangan di dada. Kami berdoa bagi mereka yang mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tahu bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Dan itulah sebabnya Tuhan, tolong mereka yang telah mengambil keputusan. Dan mari Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahanku. Aku mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Sucikanlah aku dari segala dosa-dosa ini Tuhan. Dan saat ini ku buka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi pemimpin, penguasa dalam kehidupanku. Saat ini ku percaya sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara surga. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang muda, generasi muda, supaya mereka takut akan Tuhan, memimpin hidup mereka, bukan generasi hancur-hancuran, generasi yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi generasi-generasi yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, seperti Sadrak, Meshach, Abednego, Daniel, Yusuf, dan Esther dan lain sebagainya. Dan juga Tuhan Yesus, Samuel, para murid, dan juga Tuhan Yesus, Saulus atau Paulus, Timotius, dan juga pelaku-pelaku bisnis seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Ayub. Tuhan, mereka adalah orang-orang yang betul-betul dipenuhi kualitas iman yang baik dan benar di mata Tuhan, yang mereka hidup dalam takut akan Tuhan, dan ketika mereka dipercayakan memimpin, mereka memberikan yang terbaik. Demikianlah harapan kami kepada orang-orang muda Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih, sehingga ketika mereka dipercayakan untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang, baik dalam bidang rohani, pemerintahan, bisnis, dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang yang membawa kemajuan bagi bangsa ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati, dan selamat malam bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Tetaplah setia pada Tuhan, tetap genggam nama Yesus itu dalam hatimu. Dan bagi yang sudah menerima pertolongan, mari saksikan kemurahan Tuhan. Dan saya mau katakan, apabila kita tidur, jangan lupa kita berdoa, membaca firman Allah. Dan apabila kita tidak dapat tidur, mintalah bahwa Tuhan itu adalah memberi karunia tidur. Karena itu, jangan gunakan pil penenang untuk Anda bisa tidur. Dan Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah pikiran kita, tindakan kita, perbuatan kita, dan perkataan kita selalu mencerminkan perbuatan Yesus.
Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang terikat narkoba, saya tetap mau katakan, saya mau tetap berdoa, bertobatlah karena Tuhan mampu menolong engkau. Karena kalau engkau terus bertahan dalam situasimu terikat terhadap narkoba, karena narkoba itu dapat menghancurkan hidupmu, masa depanmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, dan bahkan bangsa ini. Katakan tidak terhadap narkoba, terhadap kebenaran dan firman Allah. Saya berharap Anda menjadi berkat di masa-masa yang akan datang setelah Anda meninggalkan pekerjaan yang tidak memuliakan nama Tuhan, bahkan melanggar hukum di Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus, haleluya.